Ye Yu menebas 5 orang berturut-turut, dan kekuatan yang terbuka membuat King Tianhao menatapnya. Dia tidak membiarkan pelayannya maju untuk mati lagi. Kekuatan seperti itu tidak lagi bisa ditangani oleh pelayan. King Tianhao berdiri di depan Ye Yu, memandang Ye Yu dan berkata, "Berani melakukan ini padaku, kamu bukan orang tanpa nama. Jika kamu ingin datang, bukankah kamu memberitahuku tentang namamu?" "Tidak apa-apa memberitahumu, Ben Sao Ye Yu. Nama 10 orang luar biasa sangat keras, tapi dikabarkan bahwa aku bisa dibandingkan dengan 10 orang luar biasa, kan?" kata Ye Yu sambil tersenyum. Ternyata itu dia. Banyak orang tercengang, bertanya-tanya mengapa mereka begitu sombong. Ye Yu menjadi terkenal dengan kekuatan supernatural dalam satu gerakan, dikabarkan bahwa dia baru saja mencapai alam kekuatan supernatural, dan dia bahkan belum mencapai pintu masuk, jadi dia membunuh 3.000 pahlawan dengan satu orang. Tingkat rekor ini telah membuat banyak orang menempatkan Ye Yu sebagai salah satu dari 10 tokoh luar biasa. Karena mereka merasa bahwa bahkan 10 guru agung tidak dapat melakukan ini di alam kekuatan supernatural. Pertempuran itu sangat menakjubkan sehingga semua orang berpikir bahwa Ye Yu akan tumbuh menjadi tidak lebih buruk dari 10 orang luar biasa. Namun nyatanya, masih ada celah antara Ye Yu dan 10 bakat hebat. Di antara 10 talenta hebat, masing-masing telah mencapai kondisi ekstrim. Meskipun kekuatan supernatural Ye Yu sebanding dengan 10 Master Agung dalam pertempuran itu, bagaimanapun juga itu adalah supernatural, dan alam ekstrim sudah berada di level lain. Mereka tidak akan berpikir bahwa Ye Yu mencapai alam ekstrim dalam waktu singkat, dan alam ekstrim perlu diakumulasikan. Seharusnya mungkin untuk mencapai alam ekstrim dengan bakat yang ditunjukkan oleh alam kekuatan magis Ye Yu, tetapi itu juga membutuhkan waktu. Namun, King Hong Shengzi dan yang lainnya terlihat jelek. Dia sebenarnya Ye Yu, siapa peri itu? Orang ini berbohong pada dirinya sendiri, di mana peri? Apa hubungan dengan Ye Yu? Itu pasti bukan hubungan antara sepupu dan saudara laki-laki. King Hong Shengzi merasa sangat terluka, dia sangat menyukai Fairy, tapi sekarang sepertinya Ye Yu dan Fairy berbohong kepada mereka dari awal sampai akhir. Secara alami, putra Ye Yu King Hong telah mendengar bahwa ketika putra King Hong memasuki tanah suci primitif, Ye Yu juga bertarung melawannya. Orang ini, kata orang suci itu berulang kali. Kamu tidak berpikir bahwa kamu dipuji oleh orang lain sebagai 10 orang paling luar biasa, apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah 10 orang paling luar biasa? King Tianhao memandang Ye Yu dan tertawa, jika ini masalahnya, maka kamu terlalu naif. Ye Yu mengangguk dan berkata, itu benar. Aku masih menjaga hati yang murni dan polos, begitu naif dan normal, aku berbeda dari kalian yang tua dan seksi. King Tianhao memandang Ye Yu dan berkata, tidak ada gunanya memiliki gigi yang tajam dan mulut yang tajam. Dunia masih bergantung pada kekuatan untuk berbicara. Kekuatanmu sangat kuat, Ye Yu bertanya sambil tersenyum. Tidak pernah tersesat, jawab King Tianhao. Ye Yu tertawa keras ketika dia mendengar kata-kata ini, saya tidak pernah berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu dalam kekalahan, Anda cukup percaya diri. Di depanmu, tingkat kepercayaan ini masih ada. Meskipun kekuatan supernaturalmu kuat, terkadang kekuatan supernatural tidak mewakili segalanya. King Tianhao berkata, belum lagi bahkan dengan kekuatan supernatural, aku tidak lebih buruk darimu. Berbicara tentang ini, King Tianhao berkata, jika Anda memberitahu saya apa yang Anda lakukan ketika Anda memasuki rumah tuan kota dan dapat memberikan informasi yang berharga, saya tidak peduli tentang membunuh pelayanku. Bagaimana jika aku tidak mengatakannya? Tanya Ye Yu. Kalau begitu aku hanya bisa menurunkanmu dan bertanya perlahan. Ye Yu berkata pada King Tianhao. Ye Yu menghela nafas dan memandang King Tianhao dan berkata, meskipun kamu dan Mo Wuxiang sama-sama 10 orang hebat, kamu benar-benar tidak dapat dibandingkan dengannya. Kalimat ini membuat King Tianhao marah, menatap Ye Yu dengan dingin, penuh amarah. Di antara 10 orang teratas yang luar biasa, meskipun semua orang tidak mengatakan, dia adalah yang paling bawah dari keberadaan. Terutama Mo Wuxiang, ada yang mengatakan bahwa dia tidak bisa dibandingkan dengannya. Tetapi King Tianhao, yang selalu merasa bahwa dia tak tertandingi di dunia, terstimulasi setiap kali dia mendengarnya. Dia menatap Ye Yu dengan murung dan berkata, Mo Wuxiang tidak tahu, tapi jika kamu berkata, aku bisa menyelesaikanmu dalam 10 gerakan, mungkin 5 gerakan.
Ye Yu saling memandang dengan dingin, jika dia bisa menyelesaikan dirinya sendiri dengan 10 gerakan. Kaisar dari dinasti pedang terlalu berpandangan buruk, pilih dirimu untuk menjadi kaisar. Kalau begitu tunggu 10 langkahmu untuk menyelesaikanku. Ye Yu berdiri di sana, secara alami tidak takut pada Qing Tianhao. Semua orang diam, menatap keduanya dengan panas. Ye Yu tidak dengan sengaja memprovokasi Qing Tianhao, apakah dia benar-benar akan masuk ke dalam 10 tokoh luar biasa? Banyak orang yang berspekulasi bahwa ini adalah kemungkinan. Jika Anda ingin mengganti 10 besar orang luar biasa, maka secara alami satu orang akan tersingkir. Qing Tianhao menempati urutan terakhir dalam 10 orang paling luar biasa, jadi Ye Yu mengamatinya. Apakah dia benar-benar punya tujuan untuk menantang 10 talenta teratas? Tidak mungkin, bahkan jika itu adalah tantangan terakhir bagi 10 talenta teratas, itu pasti akan dikalahkan. Selain itu, berapa lama Ye Yu hanya mencapai kekuatan supernatural, dia tidak akan pernah mencapai kondisi akhir, bukan? Tidak ada yang mengerti tindakan Ye Yu, tetapi mereka tidak berpikir Ye Yu akan mati. Mungkin dia sengaja melakukannya, hanya untuk mempertajam dirinya sendiri dengan 10 orang teratas yang luar biasa. Namun, jika kamu tidak terlalu ekstrim, percuma saja memilih orang seperti itu untuk diasah, karena dia akan kalah jika dia tidak bisa membuat sedikit gerakan. Ye Yu tidak tahu apa yang mereka pikirkan, dia tidak punya banyak pemikiran. Dia hanya berpikir bahwa seseorang akan datang untuk mencari masalah, jadi panggil saja kembali. Di peringkat yang sama, Ye Yu tidak berpikir dia takut pada siapapun. Biarkan kamu melakukannya dulu. Ye Yu memandang Qing Tianhao dan berkata, sebagai kaisar dinasti pedang, dia berhak untuk bangga. Namun, di mata orang lain, Ye Yu terlalu besar, ini bukan kesombongan tapi kesombongan. 10 orang hebat, jika dia melakukan tembakan pertama, Anda mungkin tidak dapat melakukan ketiga gerakan tersebut. Banyak orang menggelengkan kepala. Beberapa orang merasa bahwa Ye Yu benar-benar terpesona oleh pujian dunia. Dia tidak akan benar-benar berpikir bahwa dia bisa dibandingkan dengan 10 orang luar biasa. Qing Tianhao memandang Ye Yu dengan sarkastik, karena pihak lain meminta, maka dia tidak diterima. Biarkan dia menembak, Anda bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Rune di tubuh Qing Tianhao melonjak, dan tangannya disegel seperti pagoda. Sebuah pagoda besar muncul, langsung menyerap vitalitas 4 arah, agung dan perkasa, dan orang-orang tidak bisa membantu tetapi gemetar di tanah. Pagoda India. Dikatakan bahwa pagoda adalah yang terbaik dalam menekan iblis, tetapi beberapa iblis yang telah menembus penindasan pagoda telah menciptakan berbagai jenis segel pagoda berdasarkan wawasan mereka. Begitu pagoda dicetak, dia langsung menekan Ye Yu, menganggap Ye Yu sebagai iblis yang hebat untuk menekannya. Kekuatan yang menakutkan, menunjukkan kekuatan alam ekstrim, banyak orang dipermalukan. Anak suci King Hong juga merupakan alam kekuatan supernatural, tetapi saat ini dia mundur dengan gila. Dia baru saja memasuki negara itu, dan dalam menghadapi kekuatan seperti itu, dia tidak bisa menghentikannya bahkan dengan kekuatan supernaturalnya. Pagoda itu datang dari udara dan jatuh langsung di atas kepala Ye Yu, dan Ye Yu akan segera ditekan. Banyak orang menahan napas, berpikir bahwa pukulan ini akan memberi masalah besar bagi Ye Yu. Tapi ternyata itu tidak terduga. Ye Yu berdiri di sana, tidak bergerak, dan aura pedang meledak darinya. Aura pedang ini sangat menakjubkan, dan itu menebas langsung ke pagoda. Cetakan pagoda terkoyak, dan bahkan rambut Yu tidak pernah terlihat. Tekan sedikit. Adegan ini membuat banyak orang saling memandang dan terkejut, karena mereka menebak kemungkinan bahwa Ye Yu mungkin telah mencapai alam yang mereka rindukan dalam waktu singkat. Hanya saja, bagaimana ini mungkin? Ekstrim. Apakah kamu di alam ekstrim? Qing Tianhao menatap Ye Yu dengan panas, mencoba untuk membuka segel pagoda, akan sulit untuk melakukannya sebelum alam ekstrim. Apakah aneh bahwa saya berada di alam ekstrim? Tentu saja, kata Ye Yu menjawab Qing Tianhao. Meskipun berspekulasi bahwa Ye Yu telah mencapai titik ekstrim, banyak orang masih terkejut dengan konfirmasi tersebut. Keadaan ekstrim, berapa banyak orang yang mendambakannya, akan sulit dijangkau seumur hidup, tetapi berapa lama Ye Yu mencapai kekuatan supernatural sebelum dia mencapai kondisi ekstrim. Qing Tianhao memandang Ye Yu dengan panas, dia sama-sama terkejut.
Hanya saja dia hanya kecelakaan, dan dia tidak akan memikirkan Ye Yu karena itu, karena bagaimana jika dia mencapai yang ekstrim. Hanya sedikit merepotkan untuk membersihkannya. Menunggumu 10 trik untuk membersihkanku, kata Ye Yu sambil melihat King Tianhao. King Tianhao mengangkat alisnya dan menatap Ye Yu dan berkata, ada juga celah antara alam ekstrim dan alam ekstrim. Jika Anda harus ditangani dalam 10 gerakan, maka Anda ditangani dalam 10 gerakan. Saat King Tianhao berbicara, dia melangkah keluar, merendahkan, dan keduanya sudah berada di luar penginapan saat ini. King Tianhao menatap Ye Yu, cahaya ilahi meroket, dan rune kental. Ekspresinya kental, cahayanya bergetar, ada kecenderungan menelan langit, yang membuat banyak orang ngeri. Di mata semua orang, King Tianhao seperti Raja Dewa, berani dan tak tertandingi, dengan harga diri. Pada saat ini, dia menunjukkan keunggulan sebenarnya dari 10 orang paling luar biasa. Karena dia tahu betul bahwa Ye Yu mencapai yang ekstrim, dan dia tidak menunjukkan kekuatan penuhnya, bagaimana mungkin untuk menyelesaikan Ye Yu dalam 10 pukulan. Alam ekstrim, semua orang tidak bisa diremehkan. Bahkan jika dia tidak punya waktu, itu akan menjadi tantangan besar untuk memenangkan Ye Yu dalam 10 pukulan. Oleh karena itu, dia tidak siap untuk menyimpannya, dan langsung menjatuhkan Ye Yu dengan kekuatan yang kuat. Dengan cara ini, tembakan itu benar-benar menakutkan, lengannya menjentikkan, dan rune ada di atasnya, seolah-olah itu adalah monster, dengan postur yang menakutkan, untuk menekan Ye Yu. Hanya saja, mata Ye Yu mengembun, dan tangannya langsung berubah menjadi pukulan, melangkah ke depan, dan membanting pukulannya ke sisi lain dengan penuh semangat. King Tianhao mencibir, berpikir bahwa Ye Yu sedang mencari kematian dan langsung dengan dirinya yang sempurna. Kualifikasi apa yang dia miliki? Keduanya bermain melawan satu sama lain, berpikir bahwa mereka akan langsung menyerang Ye Yu, tetapi hasilnya mengejutkannya. King Tianhao hanya merasakan kekuatan yang kuat mengalir ke arahnya, dan kekuatan ini membuat ekspresinya kental. Keterampilan tempur yang dia tunjukkan langsung dihancurkan oleh Ye Yu. Dia terguncang mundur beberapa langkah, merasakan ki dan darah di tubuhnya, dan pupil matanya terus berkedip dengan cahaya dingin. Ye Yu telah bertarung melawan banyak alam ekstrim, dan dia tahu bahwa setiap alam ekstrim tidaklah mudah. Terlebih lagi, dia tidak pernah meremehkan 10 tokoh besar Dongsheng Shenzhou. Mengikuti langkahnya, Ye Yu tahu bahwa lawan memang telah melampaui alam ekstrim dinasti pedang, dan harus menjadi alam ekstrim tanpa celah. Keterbatasan Sword Dinasti menyulitkan Flawless Extreme untuk muncul, tetapi dengan warisan dari Sword Dinasti, Flawless Extreme jauh lebih mudah. Merasakan kekuatan kuat berdampak pada tubuh, Ye Yu ditekan dan menghilang, melangkah mundur untuk menghilangkan kekuatan ini, dan matanya dengan tenang menatap pihak lain. Pada saat ini, hati semua orang melonjak, karena Ye Yu benar-benar memblokir King Tianhao dengan langsung. Ini adalah 10 orang hebat, keberadaan yang berani dan tak terkalahkan. Bagaimana situasinya? King Tianhao masih mencoba yang terbaik, kan? Dia seharusnya tidak melakukan yang terbaik, atau bagaimana Ye Yu bisa berbagi yang sederajat. Tapi ini juga sangat kuat. Pada waktunya, Ye Yu benar-benar bisa menjadi 10 orang luar biasa. Dapat dimengerti bahwa Ye Yu memprovokasi King Tianhao. Dengan kekuatan tempurnya, dia memang bisa menggunakan King Tianhao untuk mengasah dirinya sendiri. 10 trik, aku harus bisa menerimanya. Banyak orang berdiskusi, menatap Ye Yu dengan mata panas. King Hong Shengzi dan yang lainnya memiliki ekspresi yang kompleks, dan mereka merasa tidak nyaman memikirkan peri. Peri itu pasti berbohong kepada mereka. Siapakah peri itu? King Tianhao merasakan kekuatan tempur Ye Yu yang kuat, dan tahu bahwa tidak mudah untuk memenangkan Ye Yu. Dalam 10 pukulan, mungkin itu benar-benar tidak bisa dimenangkan. Memikirkan wajah Ye Yu dipukuli oleh 10 trik, dia mengertakkan gigi dan menembak lagi dengan momentum yang kuat. Dia berubah menjadi berbagai keterampilan tempur, terjalin dengan rune, dan langsung menghancurkan, mengejutkan orang. Dia sangat kuat, dan setiap gerakan yang mengangkat tangan dan kakinya adalah gerakan mematikan, mendorong ke depan dengan berani. Kaca, tanah langsung diejek dengan langkahnya, dan sekelilingnya meledak. Tubuh itu terbungkus rune, membawa berbagai mood, seperti iblis yang mengepul. Masing-masing trik ini membuat orang ketakutan dan merasakan kekuatan kuat yang terkandung dalam tubuh King Tianhao.
Bahkan Ye Yu terlihat serius. Dia terus menembak, mengembangkan berbagai keterampilan tempur, dan saling berhadapan. Setiap gerakan Ye Yu terbuka, dia terus membunuhnya, auranya melonjak, dan dia sangat cerah. Ye Yu dan King Tianhao terus bertarung, meledak ke kota dengan semburan energi. Untungnya, kota tersebut memiliki peta bumi, yang diberkati oleh kekuatan penjaga, jika tidak bangunan itu akan runtuh. Namun meski begitu, kekosongan terus terdistorsi, dan suara pemukulan bergetar di mana-mana, bahkan banyak orang yang menggelengkan gendang telinga dan mengeluarkan darah. Pertempuran antara keduanya lebih sengit dari yang lain, dan banyak orang ketakutan. Ledakan. Itu adalah konfrontasi lain, dan keduanya berdiri di satu sisi. 10 trik, kamu tidak menjatuhkanku. Ye Yu menatap King Tianhao. King Tianhao suram, dan Ye Yu lebih kuat dari yang dia kira. Dia menggunakan banyak gerakan pamungkas, tetapi gerakan terbaik ini diblokir oleh Ye Yu. Semakin ketakutan dia setelah Perang Vietnam, orang ini benar-benar memiliki kemampuan untuk menantangnya. Dia tidak akan sempurna, kan? Dengan pemikiran ini, dia tercengang. Dia bisa sampai pada titik ini, mengandalkan bayangan leluhurnya, mengandalkan fisik, darah, dan bakatnya untuk mencapainya secara kebetulan. Tapi Ye Yu, mendengar bahwa dia tidak memiliki tubuh khusus, dan dia tidak mendapatkan warisan, dia baru saja datang dari kuburan ajaib. Bagaimana itu bisa sempurna? Memikirkan hal ini, rune King Tianhao dimuntahkan lagi, dan lawan tidak akan pernah mencapai keadaan sempurna tanpa cacat, jadi dia tidak boleh menjadi lawannya. Ini mengejutkan saya, 10 trik benar-benar tidak bisa mengalahkan Anda, tetapi Anda bisa mencoba 10 trik saya lagi. Kata King Tianhao. Saat King Tianhao berbicara, cahaya rune yang cemerlang beredar di tubuhnya, menjadi Sirius yang besar. Seluruh momentumnya menamparkan sekali lagi, dan saat lengannya menari, ada bercak jejak kaki serigala di kehampaan, menutupi dunia. Ye Yu berdiri di sana, menonton adegan ini dan tertawa, jika Anda melakukan 10 trik lagi, Anda akan kehilangan lebih banyak wajah jika Anda tidak dapat menahan saya. Malu, apakah Anda memiliki kemampuan ini? Kata King Tianhao, tubuhnya luar biasa, cahaya matahari yang memancar, dan bayangan serigala melonjak dengan kekuatan ilahi, mengguncang dunia, membuat semua orang berubah warna. Dengan kemampuan ini, aku takut 10 trik lain tidak akan menahanku. Ye Yu memandang King Tianhao sambil tersenyum. King Tianhao bersenandung, kamu terlalu percaya diri. Kamu akan tahu nanti. King Tianhao menembak mendominasi, dan tanda kepalaan di tubuhnya bergegas keluar dalam sekejap, seluruh energi tubuhnya sepertinya dililitkan oleh ular piton raksasa, menyebar keluar dari tubuhnya, dan langsung membantai Xiang Ye Yu. Sejak saya debut, saya tidak pernah gagal. Anda bisa menghentikan saya dengan 10 gerakan, dan Anda memenuhi syarat untuk membiarkan saya melakukan yang terbaik. King Tianhao sangat bangga, dan saat ini dia masih percaya bahwa Ye Yu bukanlah lawannya, hanya saja dia relatif kuat. Apa gunanya keluar semua? Ye Yu yang dengan ringkas, tubuhnya terangkat, dan dia melangkah langsung ke arah lawan dengan satu kaki. Itu hampir ekstrim, meninggalkan bayangan. Kekuatan yang kuat membawa rune, seolah-olah badai menghantam pantai, dia langsung menghadapi King Tianhao. Semua orang mundur, menyaksikan keduanya bertarung satu sama lain. Ye Yu sangat mendominasi. Dia benar-benar menginjak wajah lawan dengan kakinya. Sepertinya dia menginjak langsung ke wajah lawan. Ini penghinaan. Banyak orang yang tidak bisa berkata-kata, berpikir bahwa menghadapi King Tianhao, yang begitu kuat dan mendominasi, sikap ini sudah cukup untuk membuat mereka kagum. Rune di tubuh King Tianhao memancar, dan rambutnya terbang, dan seluruh tubuhnya penuh dengan darah, seperti monster, dengan roh jahat, dan matanya menembakkan cahaya yang menakutkan dan tajam, dan seluruh temperamen telah berubah sangat. Dari monster. Lengannya menari, monster ini berkumpul, dan terus-menerus bergegas menuju Ye Yu, kerusuhan rune yang tak terhitung jumlahnya, terjalin menjadi gerakan besar, untuk menekan dan membunuh Ye Yu. Ye Yu melawan dengan berbagai teknik rahasia, meninju gunung, sangat mendominasi, dan menghancurkan banyak hantu monster. Telapak hutan melambai, dan ada suasana dingin yang melonjak. Pada saat ini, penggunaan metode rahasia oleh Ye Yu jauh lebih kuat daripada undangan sebelumnya, dan dia bermain lagi dan lagi.
Metode rahasia Ye Yu dan metode rahasia Qing Tianhao meledak satu sama lain, dan keduanya bertabrakan satu sama lain, dan energi mengerikan meledak, dan rune melonjak padat. Kekuatan keduanya terungkap sepenuhnya pada saat ini, dan banyak orang ketakutan, melihat sosok yang melompat di lapangan, mereka tidak percaya bahwa keduanya begitu kuat. Qing Tianhao sangat kuat, setiap kaki dapat mengguncang langit dan bumi, cukup untuk menghancurkan bumi. Seandainya bukan karena berkah kota ini, bumi akan runtuh. Tapi Qing Tianhao menembak dengan seluruh kekuatannya, dan dengan serangan sengit dari waktu ke waktu, Ye Yu tidak berdaya. Banyak kali semua orang mengira bahwa langkah besar yang bisa menghancurkan Ye Yu diikuti oleh Ye Yu. Menabrak. Itu adalah konfrontasi lain, tinju Ye Yu langsung memblokir rune lawan, menghancurkan iblis besar yang berevolusi dari rune. Setelah 10 pukulan lagi, kamu masih tidak bisa memelukku. Aku tahu kamu tidak berguna, sama dengan Kasim di istana, kata Ye Yu. Qing Tianhao memiliki wajah suram dan tidak menjawab kata-kata Ye Yu. Dia sekali lagi memadatkan rune, dan semakin banyak rune yang terjalin di tubuhnya. Rune ini membentuk Sirius, dan muncul di tubuhnya. Rune terjalin dengannya, dia seperti Sirius. Sebuah kerusuhan besar muncul dari dirinya, menjebatnya di dalamnya, dan kehampaan di sekitarnya terdistorsi karena kerusuhannya yang memaksakan. Ini adalah kekuatan yang sangat menakutkan, mengandung suasana hati yang menakutkan. Ekspresi Ye Yu menjadi serius sekarang, dan dia merasakan ancaman besar. Darah Qing Tianhao bergetar saat ini, dan fisiknya pulih. Berkelahi dengan Ye Yu hanya dalam 20 gerakan pendek, semakin dia bertarung, dia menjadi semakin ketakutan. Orang ini benar-benar terlalu kuat, setidaknya sejauh ini dia belum menang. Ini sangat menakutkan. Apa keberadaannya? Ini adalah kondisi terakhir dari ketidaksempurnaan, dan itu adalah 10 orang teratas yang luar biasa. Untuk waktu yang lama, di peringkat yang sama sebagai tak terkalahkan, hatinya lebih tinggi dari langit. Ye Yu tidak bisa mendapatkan cukup banyak trik, jadi dia mulai menggunakan kartu haul-nya. Matanya berkedip, dan rune di tubuhnya memuntahkan semakin menakutkan. Dia memulihkan fisiknya secara langsung karena dia tidak ingin melanjutkan. Aku hanya ingin menjatuhkan Ye Yu secepat mungkin, karena dia masih harus mengatur banyak hal. Qing Tianhao berdiri di atas kehampaan saat ini, seluruh dirinya seperti serigala surgawi kuno, dan semua orang bisa merasakan dominasi dan menakutkannya. Aliran kekuatan terbang langsung dari tubuhnya, dan setiap kekuatan membawa momentum umum, yang mengandung cahaya yang menyilaukan dan menyilaukan, seperti penguasaan tampilan iblis besar, itu membanting Ye Yu pergi. Ini sangat kuat, dan setiap pukulan membawa niat ekstrimnya, kekacauan yang kuat. Banyak orang menahan napas dan merasakan tekad Qing Tianhao, dia hanya ingin membuat resolusi cepat untuk menyelesaikan Ye Yu. Tapi Ye Yu masih melakukan hal yang sama, dan darinya, gelombang aura pedang mengalir keluar, dan aura pedang langsung menghadap lawan. Setiap aura pedang dapat langsung melenyapkan gerakan pembunuh dari ledakan lawan, memungkinkan lawan untuk menunjukkan betapa kuatnya itu, tetapi itu diblokir oleh aura pedang Ye Yu. Bagaimana ini bisa terjadi? Banyak orang terkejut, dan Ye Yu tidak dapat membantu Qing Tianhao untuk menunjukkan keterampilan yang begitu unik. Mungkinkah dia? Kamu juga telah mencapai batas tertinggi. Qing Tianhao tidak dapat mempercayainya, betapa sulitnya mencapai keadaan yang tak bernoda. Bahkan untuk dia menghabiskan energi yang tak terhitung jumlahnya, dan cukup beruntung untuk mencapainya dengan berbagai latar belakang. Oleh karena itu, banyak sumber daya Azure Sky Demon Mansion mereka habis. Meski begitu, dia hampir tidak bisa mencapainya. Tapi berapa lama orang di depannya mencapai alam ekstrim sempurna langsung dari alam jalan ilahi? Siapa yang mau menerima hasil ini? Bahkan dengan bantuan yayasan mereka tidak pernah mencapai secepat itu. Qing Tianhao menatap Ye Yu dengan ganas, ekspresinya menjadi lebih serius. Kekuatan supernatural Ye Yu kuat. Dia tahu betul bahwa dia bisa melawan 3.000 pahlawan sendirian, itu tidak bisa dia lakukan. Pada saat ini, dia mencapai kondisi akhir tanpa cacat, jadi secara alami dia tidak akan terlalu lemah. Qing Tianhao terkejut dan terkejut, tetapi dia tidak melambat sama sekali, menyerang Ye Yu tanpa henti. Dia menggunakan semua jenis teknik rahasia, satu demi satu lagi menakutkan.
Dia merasa bahwa bahkan jika Ye Yu mencapai keadaan akhir tanpa cacat, dia pasti tidak akan menjadi lawannya. Bagaimana bisa seorang asli makam iblis dibandingkan dengan latar belakang dari King Tian Demon Mansion? Tetapi hasilnya membuatnya ngeri, karena aura pedang Ye Yu vertikal dan horizontal, dan berbagai seni pedangnya ditampilkan, seperti pelangi seperti angin, seperti api seperti gunung. Berbagai teknik rahasia juga tidak ada habisnya, dengan aura pedang yang menakjubkan, memaksanya beberapa kali jatuh dalam bahaya dan hampir mengalami kerusakan parah. Adegan ini mengejutkan semua orang mengira bahwa Ye Yu hanya membuat marah King Tianhao pada awalnya, tetapi sekarang tampaknya Ye Yu benar-benar tidak peduli tentang King Tianhao sejak awal. Karena, dia benar-benar mungkin memiliki kekuatan dari 10 orang paling luar biasa. Ilmu pedang ini terlalu menakutkan, bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak ilmu pedang. Dengan ilmu pedang, Jian Qianfan seharusnya berada di antara generasi muda Dongsheng Shenzhou. Saya telah melihat Jian Qianfan, saya pikir Jian Qianfan jauh lebih rendah dari Ye Yu. Dengan ilmu pedang, dapatkah Ye Yu melampaui pendekar pedang dari keluarga pendekar pedang? Banyak orang yang berbicara, dan mereka terkejut. Sejak pertarungan, keduanya memiliki tidak kurang dari 100 gerakan. Ye Yu tidak dirugikan. Sebaliknya, King Tianhao, yang terkadang dirugikan, dan Ye Yu terpaksa mundur dengan mantap. Orang-orang yang mengikuti King Tianhao juga sangat terkejut. Untuk waktu yang lama, King Tianhao adalah eksistensi yang tak tertandingi di hati mereka. Tapi sekarang, seseorang benar-benar memaksa King Tianhao mundur, yang berada di luar kesadaran mereka. Mereka ingin membantu King Tianhao, tetapi tingkat pertempuran ini bukan lagi sesuatu yang dapat mereka campur tangan. Kekuatan mereka tidak dapat berbuat apa-apa ketika mereka bergegas, dan mereka bahkan mungkin terbunuh setelah pertarungan Ye Yu dan King Tianhao. Ledakan. Dengan suara keras, Ye Yu dan King Tianhao mundur. Ada noda darah di wajah King Tianhao. King Tianhao menyentuh darah di wajahnya, ekspresinya sangat dingin. Kekuatan Ye Yu berada di luar kognisi, bagaimana kendonya bisa begitu kuat? Secara alami, King Tianhao tidak mau menyerah. Ada api iblis berdetak di tubuhnya, tangannya disegel, dan aura yang lebih kuat meledak. Di atasnya, roh iblis itu tiba-tiba berguling, dan seekor gajah spiritual muncul. Ini adalah Sirius. Gajah roh Sirius terjalin dengan rohnya, dan 4 cakar serigala emas besar muncul langsung di lengannya, aneh dan menakutkan, memancarkan cahaya setan emas yang mengerikan. Pada saat yang sama, tren umum yang kuat muncul secara langsung. Tren ini terkait dengan King Tianhao, dia benar-benar menghidupkan kembali fisik Siriusnya, dan tren umum mandiri dan kekuatan supernatural bergabung, dan kekosongan langsung bergetar dan runtuh. Dalam kehampaan, semua orang melihat Sirius emas besar yang tingginya ratusan kaki. Kekuatan supernatural, Sirius memakan langit. Suara King Tianhao saat ini seperti guntur, gemuruh dan gemetar, mengguncang gendang telinga orang yang tak terhitung jumlahnya. Gelombang suara ini mengandung kekuatan serangan, dan beberapa orang dengan jiwa yang lemah pingsan secara langsung. Ye Yu adalah orang pertama yang menanggung beban itu, merasakan kekuatan penyimpan jiwa yang kuat mengalir menuju jiwa. Tentu saja, kekuatan penyimpan jiwa ini tidak bisa mengguncang jiwanya. 100.000 pedang. Ye Yu menyaksikan Sirius menyelam, cahaya keemasan membawa pembunuhan tak terbatas. Ye Yu juga merasakan kengeriannya, dan puluhan ribu pedangnya langsung ditampilkan. Tiba-tiba, energi pedang tak berujung dari Ye Yu bergegas keluar, berubah menjadi langit yang penuh dengan cahaya pedang, dan langsung menebas Golden Sirius. Pedang Qi menebas serigala langit emas, suara baja berdentang dan berdentang, percikan api menembak di mana-mana. Aura pedang dari 108.000 pedang masih ada, dan itu terus keluar. Ye Yu awalnya berpikir bahwa fakultas semacam ini akan cukup untuk menghentikan lawan. Tapi Golden Sirius menghancurkan pedangnya, dan aura pedang Ye Yu mulai pecah satu per satu. Hati Ye Yu bergetar. Dari 10.000 pedang yang dia gunakan saat ini, hampir tidak ada seorang pun di dinasti pedang yang bisa menghentikannya. Tapi menghadapi kekuatan supernatural King Tianhao, 108.000 pedang benar-benar ditekan. Aku sudah lama mendengar tentang kekuatan supernatural yang luar biasa dari 10 orang hebat, tapi sekarang tampaknya benar-benar luar biasa. King Tianhao berkata, apakah ini kekuatan sihirmu? Jika itu masalahnya, tunggu aku untuk menekannya. Kerusuhan Sirius.
Sementara King Tianhao berteriak, serigala langit emas langsung membuat kerusuhan, dan bergegas ke arah 108.000 pedang Ye Yu sambil berteriak, cakarnya menyapu, tubuhnya membanting langsung, dan taringnya menggigit. Dalam sekejap, Sirius besar itu langsung berlipat ganda, tetapi 108.000 pedang Ye Yu hancur secara langsung, benar-benar musnah. King Tianhao menggunakan kekuatan supernatural untuk langsung menghancurkan 108.000 pedang Ye Yu. Setelah menghancurkan 108.000 pedang, King Tianhao meraung dan menukik ke bawah, dan langit keemasan bergegas menuju Ye Yu dengan canggung. Tiba-tiba, langit dan bumi mengamuk, dan roh iblis yang mengerikan membawa langit penuh rune, terus-menerus memukul Ye Yu. Banyak orang menghela nafas, meskipun Ye Yu kuat, dia berada di alam yang sama dengan King Tianhao. Tapi kekuatan magis tidak pernah sehebat yang dia tunjukkan saat pertama kali memasuki kekuatan magis. Dia benar-benar mencapai kekuatan supernatural dengan 108.000 pedang, dan jika ini terjadi, dia akan kalah. Kekuatan supernatural King Tianhao dari Sirius sangat terkenal sehingga mereka dianggap sebagai kekuatan supernatural tingkat pertama. Beberapa orang bukanlah sesuatu yang bisa kamu provokasi. King Tianhao berkata dengan dingin, dan Sirius emas menghantam langsung ke arah Ye Yu, dan cakarnya hendak menangkap Ye Yu. Ye Yu menginjak petualangan, mundur dari kejauhan, kamu benar, beberapa orang memang bukan sesuatu yang kamu bisa memprovokasi. Setelah Ye Yu selesai berbicara, memegang pedang di tangannya, pedang itu dipotong. Pedang 5 elemen besar. Ye Yu menebas dengan pedang, seperti letusan gunung berapi, cakar yang mencengkeramnya langsung dipotong, dan kemudian dibakar, energi spiritual terbakar, sangat megah, seperti api langit yang mendidih di kehampaan. Dan ketika pedang ini keluar, Ye Yu memotongnya lagi. Itu adalah pedang seperti gunung, memotong cakar serigala langit yang lain, dan memotongnya dengan cara yang sama. King Tianhao pantas menjadi orang yang terhormat, dan tanggapannya sangat cepat. Perubahan seperti itu mengejutkannya, tetapi dia segera berubah. Pemulihan fisik, berkat umum. Dalam raungannya, momentum umum dan kekuatan supernatural berkumpul bersama, dan prestisenya terguncang lagi, dan dia membunuh Ye Yu. Aku meremehkanmu, tapi apa? King Tianhao meraung. Semua orang terkejut dengan adegan yang tiba-tiba ini, dan tidak pernah berpikir bahwa Ye Yu masih bisa tampil jenius seperti itu. Namun, menyaksikan ketenaran King Tianhao melonjak dan fisiknya pulih sepenuhnya, semua orang menahan napas lagi. 10 tokoh luar biasa memang luar biasa, dan prestise mereka bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Pedang 5 elemen besar. Ye Yu tidak banyak bicara, dan pedang 5 elemen besar menebas langsung. Tanpa rasa takut akan segalanya, perpaduan berbagai pedang Ki, spirit-spirit juga tertanam sepenuhnya di dalamnya, menunjukkan sisi ekstrim. Menabrak. Suara keras mengguncang ke segala arah, dan kekuatan itu meledak. Bahkan jika kota ini memiliki nilai geografi, retakan telah muncul di tanah pada saat ini, dan di atas kehampaan, ada cahaya terang, dan bahkan retakan telah muncul, menyebar seperti jaring laba-laba. Duel semacam ini sangat menakutkan, semua orang menahan napas dan menatap lapangan dengan terik. Banyak orang menahan napas dan merasa bahwa Ye Yu akan menderita dan dia akan kalah kali ini. Bagaimana Ye Yu bisa menghentikan tubuh Sirius dengan kekuatan supernatural? Gengsi 10 besar orang luar biasa selalu membuat mereka berpikir demikian. Tetapi hasilnya selalu tidak terduga, King Tianhao jatuh dari kehampaan, darah meresap ke tubuhnya, dan tubuh tampan asli berlumuran darah, semuanya meresap dari kulit. Banyak orang melihat retakan di lengannya, yang mengejutkan. Adegan ini mengejutkan banyak orang karena tidak percaya. Bagaimana situasinya? Banyak orang melihat kehampaan dan melihat Ye Yu turun dari kehampaan dengan pedang di tangannya. Pada saat ini, semua orang melihat pemandangan yang luar biasa. King Tianhao menyaksikan adegan ini, sosok melompatnya dengan paksa mendorong tubuh yang terluka, meledak ke kejauhan, dan berjalan pergi. Kecepatannya sangat cepat, ketika Ye Yu mundur dari kehampaan, King Tianhao tidak memiliki jejak. Hanya sekelompok pelayannya yang berdiri di sana dengan ekspresi kusam. Banyak orang menelan dan melihat ke arah pelarian King Tianhao Yuan, ini adalah. Aku ditakuti oleh Ye Yu untuk melarikan diri. Ini adalah 10 orang luar biasa, di level yang sama, akan ketakutan dan melarikan diri lagi.